Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabizikni ilma warzuqni fahma wabismi safri yasir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Oh ya, alhamdulillah kalau sehat. Bagaimana sehat keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat. Sebelum memulai pelajaran di pertemuan pertama ini pada semester genap atau semester 2, langkah baiknya agar ilmu kita bermanfaat dan juga barokah, langkah baiknya kita memulai dengan doa sebelum belajar. Bagaimana doanya, sudah hafal semua kan? Oke, kalau sudah hafal, mari kita berdoa semoga ilmu yang kita peroleh nanti bisa barokah dan juga bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi nusa bangsa dan agama. Baik, lanjut saja kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum ke pelajaran atau materi pada pertemuan yang pertama ini, saya ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah anak-anak di sini masih ingat materi pada semester kemarin? Ayo acungkan tangan siapa yang masih ingat. Oh ya, silahkan Ahmad Johan. Ya, benar sekali, pintar ini. Ternyata bukunya tidak hanya ditaruh dibuat bantal. Artinya walaupun liburan yang begitu panjang, bukunya tetap dibaca. Ya, tentang Toharo semester pertama. Mungkin satu lagi ada yang ingat materi semester yang kemarin? Ya, benar kamu Feni, materi tentang sholat. Wah, ternyata kelas ini memang kelas yang aktif, ini memang kelas ini adalah sebelumnya ada yang perlu Bapak sampaikan, itu walaupun kalian libur sekolah, artinya bukan berarti kalian itu libur juga belajarnya. Libur sekolah bukan berarti bukunya ditaruh kemudian dihabiskan waktu bermain, dihabiskan waktunya untuk bermain, bukan seperti itu. Tapi kita harus banyak membaca dari berbagai buku kalian bisa cari di perpustakaan sekolah. Oh, mohon maaf, maksudnya kalau libur itu di perpustakaan daerah seperti itu. Kalian bisa cari buku-buku, bisa baca di sana. Karena apa? Karena dengan membaca kita bisa mengetahui hal-hal yang tidak bisa diketahui, hal-hal yang belum diketahui sebelumnya, seperti itu. Jadi kalian harus banyak-banyak membaca. Paham semuanya? Oke, lanjut kepada materi pada pertemuan yang pertama ini. Pada pertemuan yang pertama ini, Bapak akan menjelaskan tentang bab iman kepada malaikat. Mungkin di sini sudah ada yang paham ataupun ada sedikit lah mengerti tentang pada bab malaikat. Oh ya, silakan Muhammad Johan. Ini dari tadi sudah aktif, pinter ini Muhammad Johan, bagus ya, aktif ya. Terus apa? Silahkan disampaikan sedikit ulasan tentang apa itu bab tentang malaikat. Benar sekali Muhammad Johan, itu tentang pengertian malaikat. Katanya malaikat itu kata Muhammad Johan, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nol. Betul sekali, 100 Muhammad Johan. Ada lagi? Oh ya, silakan ya nih. Iya, benar sekali, 100 juga untuk ini tentang tugas-tugas malaikat. Tugas-tugas malaikat itu terbagi menjadi 2 tugas pokok. Yang pertama tugas pada alam rohani, yang kedua pada tugas alam nyata. 100 untuk Yeni. Nyata kelas ini memang benar-benar aktif, tidak menunggu bola, artinya langsung menjemput bola. Maksudnya seperti ini anak-anak.
kalian itu apa ya, sebelum Bapak menjelaskan kalian sudah menyiapkan ternyata materinya dari rumah tentang materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, lanjut saja. Kali ini izinkan dulu Bapak untuk menjelaskan materi tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat pertama pada pengertian malaikat itu termasuk makhluk gaib. Malaikat termasuk makhluk gaib. Yang dimaksud dengan gaib, makhluk gaib adalah makhluk yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Itu yang dimaksud dengan pengertian makhluk gaib. Coba diulangi, Muhammad Johan. Iya, 100 benar. Ternyata kamu ini memperhatikan Bapak menjelaskan tadi. Lanjut kepada pengertian malaikat itu sendiri. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur, dan juga malaikat merupakan makhluk Allah yang tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada keistimewaan malaikat. Keistimewaan malaikat itu malaikat mendoakan manusia, menolong manusia melalui perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada tugas-tugas malaikat. Tugas-tugas malaikat itu ada 2 tugas pokok secara umum. Yang pertama, ayo coba apa yang pertama? Siapa yang tahu? Oh, belum ya, karena belum disampaikan. Ya, yang pertama itu tugas malaikat pada alam rohani. Kemudian yang kedua tugas pada alam nyata. Lanjut kepada karakteristik malaikat. Karakteristik malaikat itu adalah bisa menyerupai manusia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu karakteristik malaikat. Kemudian yang terakhir implementasi beriman kepada malaikat pada kehidupan sehari-hari. Ini yang sangat penting. Ini yang sangat penting, anak-anak. Implementasi beriman kepada malaikat. Implementasinya bagaimana? Implementasi dengan cara kita meyakini, mempercayai dan mengimani malaikat, adanya malaikat melalui dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran maupun As-Sunnah. Apakah bisa dimengerti? Ya, bisa. Terima kasih kalau bisa dimengerti. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan Muhammad Johan. Oh, pertanyaannya sangat bagus. Pertanyaannya tadi bagus sekali, sangat bagus. Bagaimana malaikat itu bisa berubah menjadi berubah bentuk? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Mungkin itu sudah sekelas mahasiswa pertanyaannya. Sangat bagus, saya apresiasi Muhammad Johan. Ini merupakan soal yang tidak mudah untuk dijawab, tapi kalian mungkin bisa menganalisis dengan sendiri. Dengan cara apa? Dengan kalian mencari buku-buku rujukan di perpustakaan, terus kemudian kalian berdiskusi sama teman-temannya. Mungkin ada sedikit apa ya istilahnya, memberikan rangsangan dari saya. Saya intinya nih bukan tidak mau menjawab langsung dari pertanyaan Muhammad Johan. Agar apa? Agar Muhammad Johan itu bisa berpikir sehat. Artinya itu pertanyaan bisa terpecahkan nantinya. Dengan cara apa? Dengan cara Bapak memberikan rangsangan. Artinya agar jawaban itu bisa terpecahkan. Seperti ini Muhammad Johan. Allah itu maha segalanya. Jadi kehendak apapun yang Allah inginkan itu pasti terjadi. Kun fayakun. Apa yang Allah inginkan itu sudah pasti terjadi. Bagaimana dengan malaikat yang berubah bentuk? Kalau Allah sudah menghendakkan, seperti halnya
menjadi pengemis tua. Itu sangat mungkin terjadi seperti itu. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Alhamdulillah kalau sudah dimengerti. Sebelum melanjut kepada materi yang selanjutnya, kali ini saya ingin membagi kelompok dulu. Ada kelompok-kelompok kecil di sini. Silahkan kalian berhitung dari 1 sampai 4. Kemudian duduklah dengan nomor hitungan yang sama. Silahkan berhitung. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, silahkan. Oke. Duduk sama nomor urutannya masing-masing. Ya, silahkan. Tugas yang pertama yaitu mendiskusikan apa yang Bapak tadi sampaikan. Nanti Bapak tunjuk 1 perwakilan saja dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah kalian benar-benar paham atau tidak? Seperti itu. Silahkan berdiskusi. Saya kasih waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis. Ini sudah tepat jam 10:10. Sudah habis waktunya untuk berdiskusi. Silakan dari kelompok 1, siapa yang ingin? Siapa perwakilannya? Oh ya, kamu lah. Wah, ini Muhammad Tuhan lagi. Ya, ayo disampaikan. Oh ya, bagus, sangat bagus. Ini membuktikan bahwa kelompok 1 ini benar-benar berdiskusi. Dari 4 siswa, dari 4 peserta didik ini benar-benar berdiskusi. Selanjutnya kelompok 2 dipersilahkan. Oh, bagus, kelompok 2 ini tadi membahas tentang sifat-sifat malaikat. Lanjut kelompok 3. Oke, bagus juga kelompok 3. Kelompok terakhir, silahkan. Oke, sangat bagus. Kasih aplaus dulu untuk semuanya. Kelas ini memang benar-benar aktif. Berbeda dengan kelas yang lain. Kelas ini artinya benar-benar ada nilai plus-plusnya ini kelas ini ya. Karena keaktifannya, karena kedisiplinannya, kemudian di dalam kelas tidak rame. Itu harus ditingkatkan lagi ya dari kelas ini. Saya kasih nilai plus untuk semuanya di sini. Apakah masih ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak mengakhiri pertemuan pada hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti saya yang akan nanya, dirinya saya yang akan nanya kepada kalian. Oke, kali ini siapa yang bisa menjawab, acungkan tangan ya dengan menyebut nama kemudian nomor absennya. Pertanyaan yang pertama, ada berapa malaikat yang wajib diketahui oleh seorang mukmin? Ya, silahkan kamu Faisal. Dari tadi ini kayaknya mau jawab tapi agak malu-malu ya. Ayo jangan malu-malu. Ada berapa Muhammad Faisal? Silahkan, ayo jawab. Ada 10. Benar sekali. Bagus. Saya kasih nilai plus kamu ini. Bagus sekali jawabannya. Terus yang lain masih ada. Yang kedua, makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah mengingkari janjinya, tidak pernah melanggar perintahnya, itu disebut. Ya, silahkan Imron. Apa? Ayo jawab, apa jawabannya? Malaikat. Benar sekali. Bagus. Mungkin cukup 2 soal saja. Ya, sudah menguasai dah materi yang Bapak sampaikan tadi mengenai ini, bab iman kepada malaikat. Selanjutnya, siapkan alat tulisnya masing-masing.
untuk mencatat sedikit hadiah buat kalian di rumah nanti. Bukan PR karena sekarang nggak ada lagi yang namanya PR, tapi hadiah. Ya, silahkan siap-siap untuk ditulis. Jelaskan pengertian iman kepada malaikat. Jelaskan pengertian iman kepada malaikat. Kemudian soal yang terakhir, silahkan kalian cari ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk beriman kepada malaikat. Silahkan kalian mencari ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk beriman kepada malaikat. Ya, cukup. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kali ini, waktunya kalian membuat rangkuman ataupun refleksi tentang apa yang kalian dengar, tentang apa yang kalian tangkap ketika Bapak tadi menjelaskan. Itu tujuannya untuk mengetahui sampai mana kalian pahamnya mengenai materi. Silakan, saya kasih waktu 5 menit saja mulai dari sekarang. Iya, cukup. Ya, waktunya sudah habis 5 menit. Nanti kalian itu refleksinya dikumpulkan besok bersama hadiah yang Bapak tadi sampaikan, yang hadiah yang Bapak tadi berikan maksudnya. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, agar ilmu yang kita dapat itu dapat bermanfaat dan barokah, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.